Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rapat bisnis. Sebelumnya, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Baik, eh, anggota kami ada Stella Arman dengan NIM 066 dan Ella Sagita dengan NIM 235, ada Mas Riawan dengan NIM 348, Ferdinandus Kaduli dengan NIM 351, dan Yohana Santris dengan NIM 390. Baik, selanjutnya ke materi. Yang pertama akan dipresentasikan dengan Stella Arman dengan NIM 066. Dengan saudari Stella kami persilakan. Selamat siang semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Stella Arman, NIM 51702110066. Saya akan mempresentasikan tugas kami, yaitu rapat bisnis. Kami dari kelompok 11. Apa sih yang dimaksud dengan rapat bisnis? Rapat bisnis yaitu sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tertentu. Dalam dunia bisnis, rapat bisnis biasanya dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar kantor perusahaan. Rapat bisnis yang diselenggarakan dalam perusahaan pada umumnya membahas harian atau mingguan, menyampaikan pendistribusian barang ke suatu daerah, menyiapkan berbagai kebutuhan bahan baku, proses produksi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pemilihan tempat penyelenggaraan sebuah pertemuan atau rapat bisnis, apakah di dalam atau di luar perusahaan, dapat dilakukan berdasarkan urgensi atau tingkat kepentingannya, jumlah pesertanya, dan ketersediaan finansial faktor atau dana pendukungnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari rapat bisnis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ella Sagita dengan NIM 235. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Rapat bisnis itu sendiri tentu orientasi atau tujuannya adalah bisnis. Sedangkan rapat non-bisnis orientasi atau tujuan penyelenggaraannya bukan berorientasi pada bisnis. Jika dilihat dari sisi formalitasnya, sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu formal dan tidak formal. Bisa dilihat ya, jika rapat bisnis itu sifatnya formal. Kalian bisa lihat dari bagaimana rapat bisnis itu, cara berpakaiannya, dan sedangkan rapat non-bisnis itu yang tidak formal, bagaimana cara berpakaiannya pula. Contoh dari rapat bisnis yaitu membahas mengenai bisnis-bisnis, bagaimana cara perkembangannya dan bagaimana cara untuk berkembang di masa yang akan datang. Sedangkan rapat non-bisnis contohnya seperti belajar kelompok, sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Riawan dengan NIM 348. Kepada saudari Mas Riawan, saya persilakan. Tujuan rapat mempunyai 6 tujuan antara lain. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama, berbagi informasi. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Yang ketiga, evaluasi ide dan gagasan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, membuat dokumen. Memotivasi peserta. Dalam konteks bisnis,
Penyelenggaraan rapat bisnis tidak harus mencakup keenam tujuan tersebut. Rapat bisnis yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan bisa saja hanya dimaksud untuk menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat, diikuti dengan sesi tanya jawab. Namun, bisa saja sebuah rapat bisnis dimaksud untuk menginformasikan sesuatu kepada peserta, melakukan penjajakan ide, mengevaluasi ide yang ada, dan akhirnya mengambil sebuah keputusan penting bagi perusahaan. Baik, selanjutnya saya Ferdinandus Kaduli akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis rapat. Jenis-jenis rapat terdiri dari 5. Yang pertama, pengarahan atau briefing, yaitu di mana pimpinan rapat cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan kepada karyawan dalam suatu perusahaan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua, rapat konsultasi atau advisory meeting, yaitu di mana terjadi suatu proses untuk saling memberi dan menerima ide, gagasan, pandangan, keluhan atau masukan dari pihak lain. Yang ketiga, rapat komite atau komite meeting, yaitu suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak atau voting. Yang keempat, rapat dewan atau council meeting, yaitu pertemuan yang terdiri atas sekelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda untuk memutuskan suatu masalah tertentu dengan mencari konsensus bersama di antara mereka. Yang kelima, negosiasi atau negotiation, yaitu sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan dan masalah mereka yang berbeda dan bertentangan. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yohana Santri. Oke, baik. Selanjutnya saya Yohana Santri Srero akan menjelaskan fungsi rapat. Yang pertama, untuk memecahkan masalah. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai forum demokrasi. Yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik. Yang kelima, sebagai sarana bernegosiasi. Yang keenam, sebagai sarana pembentukan peraturan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.